Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang biasa dikenal dengan istilah MBKM kini belakangan ini menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan lantaran beberapa program kegiatan dari MBKM tersebut seperti halnya student exchange hingga magang bersertifikat menuai sejumlah polemik pasca terjadinya students exploitation beberapa waktu silam. Jika kita menelusuri secara mendalam bahwa tujuan MBKM ini adalah dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk dapat mengasah kemampuan, bakat hingga minat mereka secara langsung terjun ke dunia lapangan untuk meniti karir di masa yang akan datang dengan lebih baik lagi. Lantas sejauh ini bagaimanakah gambaran atas pengimplementasiannya dan seperti apa pula paradigma dari akademisi? Apakah ini menyengsarakan atau memerdekakan perguruan tinggi hingga masyarakat perguruan tinggi tersebut? Kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya Gina Febriona. Ya, terima kasih Azril. Ini luar biasa semangat di sore hari ini dan tentunya selamat datang di Markombur pemirsa bersama kami berdua tentunya di sore hari ini. Kita akan membahas episode yang sangat menarik karena tentunya implementasi Kampus Merdeka ini menjadi inisiatif dari berbagai pihak ya. Dan kali ini kita akan bahas bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir yang akan kita dengarkan pandangannya seperti apa akan implementasi ini dan saya akan perkenalkan dari sebelah saya dulu boleh ya. Silakan. Di sebelah saya sudah hadir seorang akademisi yaitu Associate Profesor Dr. Zamakhsyari Hasbala Taib MA. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat ya Prof. Sehat, luar biasa. Saya luar biasa Prof. Zamakhsyari ini sangat semangat sekali. Tadi kita sudah ngobrol sedikit ya terkait implementasi Kampus Merdeka. Nanti kita akan bahas pemirsa. Dan di sebelah Azril ada siapa? Terima kasih Gina dan pemirsa untuk mempertajam informasi kita terkait implementasi Kampus Merdeka. Telah hadir bersama kami seorang akademisi kepada yang kami hormati, Ibu maupun kakak kita Humiras Betty Marlina Sihombing SPD MPD. Selamat sore. Selamat sore. Saya panggilnya Ibu atau kakak ini? Panggil kakak senyamannya aja deh. Panggil kakak saja, masih muda ternyata. Di sebelah Gina tadi masih muda seorang associate professor, di sebelah kiri saya seorang akademisi wanita cantik pastinya memiliki intelektual tinggi. Kami ucapkan sekali lagi selamat sore dan selamat hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara dalam program Markombur. Betul sekali, kita penasaran juga ini Prof ngajar di mana ya Prof? Saya saat ini sebagai dosen di Universitas Dharma Wangsa Medan. Kebetulan saya juga sebagai seorang rektor di sana. Jadi membicarakan MBKM, membicarakan juga bagian tentang kebijakan yang harus kita implementasikan dalam memastikan bagaimana perkuliahan di kampus kita memang sesuai dengan apa yang menjadi garis ya kebijakan di level nasional. Wah, luar biasa sudah hadir Rektor Universitas Dharma Wangsa Medan dan sekaligus menjadi seorang dosen ini Prof. Dan kalau Ibu Betty, ini Ibu dosen, tapi masih muda. Dosen muda kita ya. Ibu Betty sebagai dosen di mana Ibu? Kalau saya dari Universitas Dharma Agung. Kalau tadi bersama Pak Rektor. Kalau saya kebetulan wakil rektor bidang akademik, bidang kemahasiswaan, wakil rektor 3. Jadi kita sama-sama dari yang ada dharmanya tadi. Luar biasa ini. Seperti ada rektor, ada wakil rektor 3, Ibu Betty lengkap sekali di sini. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Sudah hadir kedua narasumber yang hebat-hebat yang akan kita dengarkan pandangannya mengenai implementasi ini. Tapi Gina, sebelum kita ke sana, I would like to say I was amazed by their achievements and hope to see our lucky in the next futures coming like themselves. Keren sekali, masih muda. Kita harus bisa Gina, semangat anak muda bisa ditelurkan dari mereka berdua. Mudah-mudahan pemirsa juga ya, ini bisa menambah ilmu pengetahuan juga tentunya yang akan kita bahas ya. Dan program ini diinisiasi untuk memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas bagi mahasiswa dalam memilih dan mengembangkan potensi mereka. Ini yang saya baca sedikit, kebetulan saya sudah selesai nih S1-nya. Mudah-mudahan bisa sampai profesor nih kayak Pak Rektor ya. Nah saya mungkin ke Bapak Rektor dulu. Bapak mungkin boleh dijelaskan sedikit lebih mendalam ya, apa sih sebenarnya konsep dasar dari Kampus Merdeka dan bagaimana tujuannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya Sumatera Utara? Jadi program Kampus Merdeka ini
program yang kalau kita lihat secara historisnya mulai diluncurkan di akhir Januari 2020, Setuju, Prof. yang pada esensinya bagaimana kebijakan ini dilakukan untuk mendorong bagaimana problem-problem klasik yang selama ini muncul dalam konteks keterhubungan antara dunia kampus dengan dunia kerja yang sering sekali kita lihat seperti ada hal yang miss di sana, ada yang hilang. Satu sisi boleh jadi dalam merancang kurikulum, dalam membuat apa yang menjadi profil lulusan di masing-masing bidang studi, tentunya para akademisi merancang yang secara teori menurut mereka itulah yang diharapkan dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan pasar. Namun sering sekali di sisi lain dunia usaha, dunia industri juga dengan bisa kita katakan competitiveness yang semakin tinggi. Pasti. Ya, jumlah SDM lulusan setiap tahun terus bertambah. Namun di sisi lain orang-orang yang ada di dunia usaha dan dunia industri sering sekali mengeluhkan karena mereka menganggap lulusan-lulusan yang baru tamat dari perguruan tinggi sering sekali tidak capable sesuai dengan posisi yang ingin ditempatkan. Jadi ini menjadi landasan awal kenapa kemudian MBKM ini menjadi sesuatu yang dianggap penting, bahkan dianggap sesuatu yang membawa angin baru dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, tentunya dalam hal ini apa yang diharapkan? Selama ini tentunya kita melihat orang yang mungkin bergelut di bidang akademik, ya sering sekali ya lebih terpaku kepada teori. Setuju. Bahkan kita sering merasa berapa persen yang dipelajari para mahasiswa di dunia kampus yang benar-benar dipraktekkannya di dunia kerja. Setuju. Ya, sehingga dengan kalau kita lihat di sini, sehingga riset-riset menunjukkan bagaimana sering sekali faktor penentu kesuksesan ini bukan hanya sekedar IQ-nya, tapi juga hal-hal lain yang lebih dekat pada soft skill. Disinilah sering sekali kita melihat program-program perkuliahan yang hanya terpaku bagaimana mahasiswa itu menghabiskan SKS demi SKS di bangku-bangku kuliah, sering sekali justru membuat mereka di sisi lain tidak mengenal dengan lebih dekat apa sebenarnya yang dibutuhkan dari lingkungan pekerjaan. Dari lingkungan pekerjaan. Tentunya kadang-kadang dinamika dan pergeseran-pergeseran yang terjadi di luar kampus itu kadang-kadang lebih cepat dibanding respon para akademisi merancang kurikulum itu sendiri. Nah, jadi di sini tentunya memang tahap awal kita sebagai akademisi, sebagai pengambil kebijakan ya cukup juga disulitkan kalau kita boleh mengaku pada tahap awal. Kenapa? Karena boleh jadi dari sisi kurikulum yang sudah kita terapkan ini dengan hadirnya kebijakan MBKM ini, apalagi dengan terbitnya Permendikbud nomor 3 2020 diberikan hak kepada mahasiswa. Ini yang tentunya sebagai hak mahasiswa, pemberi layanan pendidikan tinggi harus menyiapkan layanan itu agar kemudian hak-hak tersebut dapat terpenuhi. Setuju. Sisi lain, tentunya selama ini sering sekali orang yang fokus di bidang keilmuan tertentu ini justru dirasa kurang memiliki wawasan di luar bidang keilmuannya. Setuju. Ya, kadang-kadang dia fokus bidang ini, ya ketika yang lain nggak tahu juga. Sedangkan kaum intelektual yang diharapkan ini menjadi agent of change. Ya, bagaimana kaum intelektual ini bisa membawa transformasi tengah masyarakat ini justru dituntut dengan begitu banyak hal yang perlu dilengkapi pada dirinya. Jadi ini yang kita lihat ketika diperkenalkan MBKM, di sana bukan hanya ada link and match dengan dunia industri dan usaha lewat magang bersertifikat, lewat studi independen dikaitkan dengan mitra-mitra yang ada, tapi di sisi lain juga diberikan hak 20 SKS satu semester boleh mengambil mata kuliah di luar prodi di mana dia berada. Jadi di sini tentunya kadang-kadang
misalnya seorang mahasiswa Fakultas Hukum sudah ada mata kuliah misalnya tentang hukum yang berkaitan dengan digital. Tapi tentunya hanya 2 SKS atau 3 SKS terkait itu. Masih dirasa kurang. Mungkin dia perlu juga lebih mendalami digital forensik misalnya. Boleh dia mengambil mata kuliah dari Fakultas Ilmu Komputer. Setuju. Sehingga kemudian dia bisa mendapatkan pengetahuan lebih dalam bidang-bidang tertentu yang dia merasa ada passion dan keinginan untuk lebih expert di bidang tersebut. Wow. Jadi ini hal-hal yang kalau kita lihat secara filosofi dan secara tujuan, kami melihat tentunya bagaimana MBKM ya sudah membawa satu angin perubahan di dunia pendidikan tinggi yang tentunya bisa kita kaji lebih dalam nanti aspek-aspek dan dampak-dampak itu. Menarik sekali. Terima kasih Prof, dan kita sangat bangga sekali setiap penjelasan yang dihadirkan dari Prof ini sangat rinci dan juga detail, mulai dari gambaran hingga tujuan hadirnya MBKM tersebut. Namun juga kita ingin mencari paradigma lain kepada Ibu Betty selaku akademisi dan wakil rektor tadi, bila mana ini untuk mewujudkan pengimplementasian MBKM ini perlu yang dinamakan proses dan juga kehadiran berbagai pihak. Bagaimana wujud nyata implementasi kehadiran MBKM hingga prosesnya yang Anda lewati? Oh baik, ini sebenarnya cukup menarik ya, karena seperti yang telah disampaikan Pak Rektor tadi, ini sebuah gebrakan baru yang membawa angin segar, dan tentu ini juga membawa harapan baru untuk kita, di mana kita di sini sedang mempersiapkan, semakin semangat untuk mempersiapkan generasi bangsa kita yang benar-benar siap pakai dan yang memang sudah memiliki skill ya. Karena di MBKM ini difokuskan kita itu memfasilitasi anak-anak kita, mahasiswa kita ini belajar sesuai dengan peminatan mereka. Dan dengan dari minat ini, tentu minat ini diperdalam untuk mendukung karir di masa yang akan datang. Jadi tentu saja ini sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Tapi seperti yang Bapak tanyakan barusan ya, prosesnya di sana ada cultural shock juga bagi kita di dunia pendidikan. Wow, seperti itu ya. Ini apa-apaan ini? Tentu kita mengalami berbagai macam dinamika. Pasti pro kontra itu awal-awalnya pasti selalu muncul. Di mana kita juga harus menyesuaikan kurikulum dan menyediakan kurikulum yang mensupport permintaan industri. Permintaan dari MBKM ini, tuntutan dari MBKM ini. Kita tidak hanya mempersiapkan dari segi kurikulumnya, tetapi dosennya juga harus tentu mempersiapkan diri. Mau tidak mau dosen juga harus berbenah supaya mereka bisa menjadi, karena di MBKM ini dosen tidak lagi hanya sebagai pengajar yang menceramahin, memberikan teori dan segala macam, tetapi di sini MBKM ini diharapkan dosen ini benar-benar menjadi seorang mentor, juga sebagai fasilitator yang juga harus mampu. Jadi di sini dalam pengajarannya pun kita berubah, di mana dosen mengajar menggunakan pendekatan project based learning jadinya, karena pembelajaran demi pembelajaran itu luarannya harus kita lakukan berdasarkan proyek. There will be something the last outcome. Iya. Jadi dari proyek-proyek ini kita juga sebagai dosen tentu harus membekali diri kita bagaimana supaya bisa membimbing anak-anak kita ini melakukan proyek-proyek yang sedang mereka minati ini. Ada proyek-proyek yang sedang mereka lakukan, misalnya dari penelitiannya juga. Kan sekarang di MBKM ini juga mahasiswa banyak yang jadi lebih berminat terjun dalam bidang penelitian. Yang tadinya penelitian hanya bagian dari tuntutan di akhir perkuliahannya, itu di skripsinya. Tetapi sekarang mereka sudah mulai ikut terjun dalam penelitian-penelitian. Nah, di sini juga persiapan dari dosennya, tadi persiapan dari kurikulum, kita harus menggodok kembali, kita harus merevisi dan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan proses dari MBKM ini. Ada juga persiapan dari dosennya, tentu juga dari mahasiswanya sendiri. Ini juga di awal-awal mahasiswa juga merasa ini apa seperti there will be culture shock. Iya, cultural shock ya. Jenis apa ini kan begitu. Tapi disinilah
tugas kita ya sebagai dosen yang tadinya tidak lagi sebagai dosen yang konvensional hanya mengajar, tetapi kita memberikan juga kepada mereka sosialisasi bagaimana tentang penerapan dan pengimplementasian dari MBKM ini. Oke, tapi penasaran juga nih kalau Ibu bilang dosen mahasiswa juga harus siap ya dari segala aspek. Di tempat kampus Ibu mengajar, apakah memang sudah siap Ibu? Dan menurut Ibu gimana pandangan Ibu? Apakah kampus-kampus di universitas di Indonesia ini sudah siap untuk menerapkan ini? Apakah ada aspek yang perlu diperkuat? Seperti apa? Kalau dibilang siap nggak siap, mau nggak mau kita harus siap. Kalau kita menunggu siap tidak akan ada kesiapan ya. Jadi harus berani memulai walaupun di awal-awal kita terseok-seok memulainya, ada babak belur luka parah ketika memulainya itu tidak apa-apa gitu. Tetapi yang perlu memang kita persiapkan hal mendasar dari setiap perguruan tinggi, kita harus menerima dulu keberadaan MBKM ini sebagai salah satu solusi yang diberikan pemerintah untuk menghadirkan generasi emas itu nanti. Nah, itu harus kita terima dulu. Gitu kira-kira. Dan mau nggak mau semua masyarakat sekolahnya harus siap ya? Harus siap. Oke, Gina dan juga pemirsa, saya kembali kepada seorang asosiat prof yakni Profesor Zamaksari. Prof, would you like to mention us the benefit that will be got by the educators, especially you yourself as a rector? Tentunya berbicara tentang implementasi program MBKM, ini bukan hanya membawa kebermanfaatan bagi mahasiswa, tapi juga bagi para pendidik, ya, para dosen. Dari mana kita melihat? Nah, pertama tadi beberapa telah disampaikan oleh narasumber, ya, Ibu. Bagaimana implementasi program MBKM ini yang paling penting di sini di kalangan para akademisi memang di sana ada sedikit banyak dikikis ego sektoral. Oke, that's nice. Ya, kenapa? Karena terkadang begini, dalam menyusun kurikulum saja, dalam menyusun mata kuliah saja, ini kadang-kadang ada tarik menarik, senggol menyenggol ya, Prof? Senggol menyenggol. Ini mata kuliah paling penting, ini paling penting. Sering sekali dalam mendudukkan mana mata kuliah yang dianggap paling penting, sering sekali itu justru miskoordinasi dengan dunia industri. Benar. Ya, menurut dia itu paling penting. Ya, mau tidak mau, satu sisi mahasiswa yang mengikuti MBKM berarti dia tidak akan mengambil beberapa mata kuliah yang menjadi bagian dari kurikulum yang harus diselesaikannya. Karena dengan kata lain, tadi satu semester mahasiswa tadi punya hak mengambil mata kuliah di luar prodinya. Setuju. Dan 2 semester dia boleh berkegiatan di luar kampus. Apakah magang, apakah kampus mengajar, ataukah KKN? KKN tematik dan berbagai bentuk kegiatan lain. Bela negara sekarang ada lagi, Prof? Ada lagi, ya. Jadi dengan kata lain, di sini seorang pendidik, ya, dosen harus menyadari, ya, satu sisi mungkin mata kuliah tak diambil. Tapi di sini dia juga bisa melakukan compare antara mahasiswa yang mungkin ikut MBKM dengan yang tak ikut. Satu mungkin hadir di ruang kuliah, mengikuti perkuliahan dari awal semester sampai. Mungkin secara teori dia dapat. Tapi boleh jadi dengan kegiatan di luar kampus tadi, memang secara rinci teori tak dia kuasai. Tapi di sisi lain pengalaman tentang mata kuliah itu praktek langsung dia dapatkan lewat kegiatan yang dilakukannya. Nah, ini kenapa lahir MBKM? Ini juga menjadi bahan evaluasi bagi para pendidik dan dosen karena dalam pendidikan kita di kampus lebih banyak penekanan kepada teori. Sekiranya mungkin dalam setiap mata kuliah itu ada porsi yang lebih berimbang antara sisi teori dan praktek, mungkin kita tak membutuhkan MBKM ini. Ya, kenapa? Karena lahirnya tadi karena adanya sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan ini dianggap tak terpenuhi kecuali lewat kegiatan yang melahirkan cultural shock tadi. Ini pertama bagian yang bisa menimbulkan tadi didorong kita untuk mengevaluasi diri. Baik, Prof. Di sisi lain, bagian dari MBKM ini ada yang namanya program praktisi mengajar. Apa itu, Prof? Program praktisi mengajar. Sesaat lagi, Prof, kita akan antarkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Implementasi Kampus Merdeka.
Ya, pemirsa, Anda sedang menyaksikan kembali terkait implementasi Kampus Merdeka dalam program Markombur. Tentunya masih bersama saya Muhammad Rastion dan rekan cantik saya Gina Febriona. Yes, kita sudah bahas tadi tentang implementasi Kampus Merdeka yang memang kalau kita lihat harus bersosialisasi, harus beradaptasi maksud saya terhadap kebijakan dari pemerintah ini, begitu ya. Nah, tadi Profesor sudah menyampaikan tentang manfaatnya nih yang tentunya dirasakan. Dan tadi hampir keputus, gantung ya, Gina? Masih ada yang gantung, praktik-praktiknya seperti apa yang dijalankan? Ya, tadi saya sedikit menyinggung sebelum kita break terkait dengan program yang namanya praktisi mengajar. Yes. Memang praktisi mengajar ini bukan bagian dari 8, tapi bagian dari program yang dibuat dalam menunjang Kampus Merdeka. Apa praktisi mengajar ini? Dalam mata kuliah tertentu, sering sekali ini yang menjadi dosen pengampu mata kuliah lebih kepada akademisi yang teoriti. Nah, dalam praktisi mengajar, itu pemerintah membuka peluang bagaimana para praktisi yang expert di bidang tertentu, misalnya seorang yang sudah lama berkecimpung di dunia perbankan sebagai praktisi bankir misalnya, dia boleh untuk mendaftarkan dirinya menjadi bagian dari tim teaching yang mengajar untuk dari misalnya 16 pekan dalam satu semester, untuk 12 pekan dia mengajar, dan yang dibicarakan tentunya lebih banyak kepada pengalaman praktis bagaimana seorang, tentunya sangat berbeda. Nah, dengan kata lain terbuka juga peluang bagi para dosen ini untuk berkolaborasi bahkan dengan praktisi. Ini yang saya katakan tadi, benefit bagi para dosen. Satu sisi tak dikurangi haknya dosen untuk dapat honor mengajarnya, tapi sisi lain di support untuk dihadirkan bagian dari tim pengajar yang mungkin bisa menggambarkan mata kuliah itu dari perspektif seorang praktisi untuk melengkapi teori-teori yang mungkin dijabarkannya. Nah, jadi ini juga bagian dari bagaimana kebijakan Kampus Merdeka ini bukan hanya sebenarnya mahasiswanya merdeka, dosennya pun dengan berbagai kegiatan ada ruang kemerdekaan di situ, termasuk untuk izin-izin meninggalkan. Misalnya dosen yang kemudian karena kepakaran dan keilmuannya dipakai di dunia industri, sehingga dia izin tidak mengajar untuk 1-2 semester untuk riset misalnya di dalam dunia industri, ini tetap diakui. Jam yang dihabiskan di dunia industri tetap dapat digunakan untuk mengurus kepangkatan dia, jenjang karirnya. Hal yang sama dulu tak ada. Jadi artinya kalau dia cuti karena dianggap tugas dosen dulu hanya ngajar, meneliti. Ketika dia tinggalkan posnya sebagai seorang dosen untuk kegiatan di dunia industri, tidak dianggap itu punya nilai kum. Sekarang berbeda dengan kebijakan sabbatical living ini, ya, apakah untuk riset postdoktoral, apakah dia terlibat dalam tim riset di dunia industri atau usaha tertentu, ini juga dihitung. Ada beban SKS yang didapat oleh si dosen tadi. Secara tidak langsung Anda mengatakan keberpihakan atas implementasi Kampus Merdeka ini saling one another is support. Ya. Baik, Prof. Baik, Gina dan juga pemirsa, sangat matang sekali untuk kita dapatkan informasi dari Prof, dan kita beralih kepada Bu Betty selaku akademisi yang juga kaitan menghadirkan implementasi untuk mewujudkan anak-anak ini mendapatkan pengakuan di dunia industri nantinya ini. Bagaimana sebenarnya aktualisasi ini yang Anda harapkan kiranya ini memberikan hasil yang positif pada last outcome mereka? Iya. Tentu dari pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan ketika mereka melaksanakan MBKM ini, khususnya misalnya mereka sedang praktik langsung di lapangan atau terlibat langsung di dunia industri. Jadi harapan kita di sana output dari proses ini yaitu mereka menjadi seorang manusia yang handal, yang siap menghadapi tantangan global, yang siap menghadapi dunia pekerjaannya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jadi dia menjadi seorang yang siap secara mental dan kemampuan dalam melaksanakan apa yang akan dia kejar gitu. Jadi di sini karena banyak yang kita lihat ya di zaman sekarang ini,
para karyawan lah kita sebutkan, mereka mengerjakan sesuatu yang tidak mereka kuasai atau sesuatu yang tidak mereka cintai. Tetapi hanya karena ya memang dia latar belakang pendidikannya dari sini, akhirnya dia melamar ke situ dan ternyata di dalam pelaksanaannya dia tidak menjadi seseorang yang benar-benar capable di dalamnya. Jadi dengan adanya proses MBKM ini, mereka sudah bisa menggali minatnya ketika proses belajar mengajar dan mereka menambah terus potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi saya optimis bahwa luaran dari output dari MBKM ini sungguh benar-benar menjadi masyarakat ataupun manusia yang benar-benar jadi generasi yang emas nanti di Indonesia. Saya optimis dengan itu. Ya harus optimis ya Ibu ya. Tapi saya penasaran nih Prof, kira-kira bagaimana tanggapan mahasiswa di Dharma Wangsa ya? Kira-kira apakah mereka bisa menerima dengan baik penerapannya atau ada kesulitan? Jadi memang begini, kalau kita coba untuk menyikapi masih dengan berimbang, berbicara tentang MBKM dalam implementasinya di kampus-kampus yang ada, itu bisa kita bagi secara umum menjadi dua bentuk. Ada implementasi MBKM yang kemudian dibiayai oleh negara lewat bentuk hibah-hibah MBKM. Ada pelaksanaan MBKM yang dilaksanakan secara swadaya atau mandiri. Nah, kalau kita perhatikan tuntutan dari pemerintah, tiap kampus itu minimal dalam 1 tahun ajaran 30% mahasiswanya mengimplementasikan MBKM. Jadi satu sisi berubah, jadi kampus tak merdeka lagi karena dia dipaksa. Ya, setiap tahun kami para rektor neken fakta integritas bersedia harus menggenjot bagaimana implementasi ini sampai ke 30%. Nah, sedangkan untuk memenuhi 30% itu, kalau kita hanya mengandalkan hibah dari pemerintah, ini tak cukup. Ya, untuk satu program paling kuat 10 orang, 15 orang, itu sudah banyak sekali. Sementara jumlah mahasiswa ya, Prof. Nah, 30%. Ya, 30%. Artinya kita dipaksa memutar otak untuk mencari solusi. Nah, disinilah yang kemudian sering sekali menimbulkan di sisi lain ada kontra. Kalau program pemerintah hibah, ya mahasiswa, kalaupun ada problematika 1-2 pengalaman kami pernah tanyakan kembali sambil kita mengevaluasi pelaksanaan MBKM yang ada beberapa hal yang dijanjikan dalam hibah yang kemudian tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nominal misalnya uang makan tiap bulannya berapa, tapi ternyata kurang jauh dari itu. Ini ada kasus-kasus 1-2. Tapi secara umum kepuasan mahasiswa, ya 4 tahun kurang lebih Dharma Wangsa terlibat pada hibah MBKM ini. Ada mahasiswa kita yang sampai ke Bali, ke Malang, ke beberapa kampus pertukaran juga di Pulau Jawa. Rata-rata mereka itu sangat satisfied. Dan kita manfaatkan mereka sebagai duta MBKM kampus. Di setiap awal semester kita tak suruh dosen yang mempromosikan, tapi XX yang sudah dapat hibah ini mereka yang ngobrol. Bagaimana indahnya ya MBKM, apa benefit yang mereka dapatkan. Jadi, namun di sisi lain problematika banyak ini terjadi di sisi MBKM mandiri. Kenapa? Satu sisi tentu saja mahasiswa yang MBKM kan tetap wajib bayar uang kuliah. Tapi di sisi lain dia tak dapatkan hak dia untuk dapat hibah. Tidak dapatkan hak dia untuk kuliah karena dia berkegiatan di luar. Nah, benar-benar. Di sisi lain, program MBKM swadaya atau mandiri ini juga menjadi kos tambahan bagi kampus. Kenapa? Di sisi lain, kenapa? Tadi dikatakan kalau misalnya terjadi eksploitasi, ini saya menilai karena lemahnya pengawasan. Ya mungkin diantar pertama, habis itu dijemput terakhir itu saja. Tapi selama 1 semester, apa kegiatan di sana? Sering sekali tidak ada dalam pengertian monitoring yang baik. Kenapa?
Karena kalau misalnya kampus mengajar ditempatkan di kabupaten kota, ini kan menjadi kos tambahan. Satu sisi si dosen tadi suruh ngajar, ya dibayar untuk ngajar. Tapi dalam hal ini universitas dituntut lagi kau keluarkan biaya tambahan untuk monitoring. Nah ini yang sering sekali walaupun secara aturan mungkin sudah dibuat, tapi karena ini cukup costly, sering sekali ada miss di sana. Nah sehingga bisa kita katakan kebanyakan suara-suara kontra terhadap ini bukan hanya sisi dari yang kalau yang mandiri tadi ini yang banyak ditemukan kasus, tapi pada sisi ya mungkin kalau mahasiswa itu dapat hibah tak jadi problem. Nah beberapa mahasiswa kita itu termasuk mahasiswa penerima KIP, ya beasiswa KIP. Ketika ikut MBKM tentunya di stop beasiswa KIP dia, uang saku dia, karena diganti dengan beasiswa untuk hibah tadi. Namun sering sekali muncul kepuasan, kenapa? Nominalnya lebih besar. Kan begitu. Jadi, namun coba bayangkan seorang disuruh untuk KKN, itu artinya tambahan kos bagi dia. Selain di sisi lain dia bayar ke kampus, uang kuliah per semesternya, tambah lagi biaya hidup. Nah ini yang sering sekali dikesankan itu eksploitasi. Sebenarnya ya kalau kita anggap itu bagian dari pembelajaran, ya memang bisa dikatakan biaya tambahan pembelajaran ini. Demikian. Lantas sejauh ini apakah bentuk integrasi antara keberpihakan dan juga kebermanfaatan bagi sejumlah masyarakat perguruan tingginya ini sudah benar-benar terrealisasi oleh kebijakan tersebut? Kalau kita perhatikan dengan lebih objektif dan seksama ya terkait dengan integrasi ini, kita satu sisi melihat memang jadi mahasiswa sendiri yang ikut serta ini ada dua macam. Ada yang kadang-kadang mau ikut pun orientasinya sudah uang saku. Ada yang memang memanfaatkan program ini sebagai bagian dari wadah untuk menggali pengalaman yang lebih dalam. Kita ada beberapa mahasiswa itu sampai pertama dapat di satu semester hibah MBKM di satu NGO yang ada di Malang. Semester berikutnya dia lamar di NGO yang sama. Artinya setahun dia di NGO tersebut. Ketika kami tanya, kenapa tak coba pilih yang lain? Dia katakan, ada proyek-proyek saya di sana belum selesai. Jadi dia justru merasa ada tanggung jawab ekstra. Ini satu hal yang jarang kita temukan mungkin di usia yang mungkin berpikir sangat pragmatis. Ya, dia ingin tuntaskan apa yang menjadi misi dan harapan dia dari suatu kegiatan yang seperti ini. Jadi memang faktor-faktor yang ada kita tidak bisa samaratakan semua karena kembali lagi kepada motivasi masing-masing mahasiswa untuk ikut itu apa. Ya, di sisi lain satu hal yang paling positif dari MBKM ini kepada kampus adalah dengan program MBKM, kampus mampu membangun jejaring networking yang jauh lebih luas. Ini yang mungkin selama ini banyak digambarkan kampus itu sekelompok orang-orang intelek hidup di Menara Gading. Tapi dengan adanya ini, ya bagaimana kita di dunia industri bertambah kerjasamanya, di dunia NGO juga bertambah, dan terus ini bisa kolaborasi di luar MBKM, bahkan bisa terus berjalan. Baik, Prof. Ya. Itu dia tadi yang menjadi hal yang positif, namun kita untuk menelusuri hal yang tidak fair kalau kita tidak berbicara tentang kelemahan dari MBKM tersebut. Layaknya saya ungkapkan pada di awal adalah adanya students exploitations yang telah terjadi. Mungkin Prof mengutarakan karena kebijakan pemerintah yang mengatur, Prof harus menjalankannya. Secara sadar, manusia juga ingin mengetahui bagaimana lemahnya kebijakan pemerintah yang telah tertuang pada nomor 3 tahun 2020 ini, khususnya pada pasal 18, hak pemenuhan dan juga beban yang diterima oleh mahasiswa. Saya kembali ke Bu Betty. Apa yang menjadi lemahnya faktor terjadi eksploitasi tersebut pada MBKM kita? Lanjut. Baik, kalau kelemahannya tentu setiap sistem pasti ada kelebihan dan kelemahannya, tidak mungkin itu semua memunculkan keunggulan ya. Kalau dari kelemahannya seperti tadi sebenarnya sudah disinggung sama Bapak Rektor bahwa memang
yang menjadi memberatkan itu adalah salah satunya ketika perguruan tinggi dituntut harus bisa mensupport kegiatan ini. Misalnya yang tadi itu pendanaan, masalah pendanaan. Karena terus terang saja tidak semua kampus mampu untuk mendukung dari segi dana untuk memberangkatkan anak-anak kita ini untuk mengejar target-target mereka di luar dengan melalui MBKM ini. Ada banyak memang mahasiswa kita yang ingin belajar di sana, di kampus sana, atau mau di tempat industri-industri lain. Tetapi di sini tadi kita terhalang karena kemampuan kita. Dari setiap perguruan tinggi kan pasti berbeda-beda ya kemampuan finansial mereka dalam dan menyiapkan anggaran untuk MBKM ini akhirnya jadi yang tidak ada harus menjadi ada gitu. Nah sementara dari UKT mahasiswa belum tentu bisa kita masukkan itu ya, gitu. Jadi ini terus terang ini menjadi satu problem yang sangat serius dihadapi para pengelola pendidikan tinggi, karena kita harus menyediakan ke sana, karena kita kan udah sepakat nih mengatakan bahwa kita menjalankan sepenuhnya, kita mendukung penuh MBKM ini. Tetapi pada kenyataannya tentu saja kita tidak bisa semaksimal itu bagi kampus-kampus yang mungkin menengah ke bawah. Nah, yang kedua dari segi mahasiswanya juga ada juga kelemahannya di mana mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang hanya pengen ikut-ikutan saja gitu. Jadi tidak sebenarnya itu kebutuhannya, tetapi ikut-ikutan, dan juga hanya karena ingin merasakan kuliah di tempat lain, pergi keluar. Akhirnya juga ada juga tantangannya mereka seperti yang sudah disampaikan Bapak Prof tadi, bahwa mereka akan merasakan atau membuat ada double cost kan, karena mereka harus membayar di sini dan juga harus membuat di sana mereka harus ngekos juga di kota baru tujuan mereka, dan mereka juga harus tetap membayar yang ada di sini. Padahal tuntutan harus. Jadi doktrin yang mengharuskan MBKM harus diikuti oleh mahasiswa ini, kita tahulah anak-anak zaman sekarang ya, teman-temannya melakukan pengen semua ikut, tetapi ketika mereka terhalang akan banyak problem-problem baru yang muncul karena keinginan yang tidak terpenuhi tadi. Jadi tentu ini juga menjadi masalah bagi kita. Kita juga memberikan perhatian yang serius untuk ini, bagaimana mengelola keinginan mahasiswa kita ini supaya menjadi sesuatu yang tidak merugikan. Lebih tepatnya mengelola keinginan pemerintah yang tidak terwujud asli kepada pengelola di sekolah atau di kampus. Tapi ada upaya-upaya tentunya dilakukan ya. Tapi kan ada upaya pemerintah juga. Meskipun ada plus minusnya kalau Ibu bilang ya, karena memang tentunya dari pihak sekolah, dari pihak universitas sudah memberikan yang terbaik untuk bisa mewujudkan implementasi ini, begitu ya. Ini luar biasa obrolan kita, namun kita akan break dulu sejenak ya pemirsa. Kita akan kembali seusai jeda yang berikut ini. Tetap. Ya, pemirsa, rancangan implementasi dari MBKM sejatinya telah tertera pada aturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 terkait hal ini, ada pemenuhan hak bagi siswa dan juga beban. Namun nyatanya rancangan ini juga ada mengkaitkan tentang beban yang harus dikelola oleh pengelola kampus tersebut. Layaknya apa yang sudah ditarakan Prof tadi ya. Sebelum ke Gina, saya ingin menanyakan beban-beban apa lagi Prof atas pengimplementasian ini yang tidak terrealisasi oleh pengelola kampus, khususnya Prof sendiri. Ya, target 30% implementasi MBKM dengan berbagai kegiatan yang ada, tentunya ini cukup bisa kita katakan high cost ya, high cost. Costnya cukup besar. Kenapa? Kita dari sisi struktural perlu menyiapkan juga penanggung jawab. Karena nggak mungkin juga itu dibebankan pada kaprodinya, dia sudah disibukkan. Harus ada emang untuk masing-masing kegiatan ada penanggung jawab, karena dia yang mengisi akun dan mengkoordinasikan dengan mahasiswa yang ikut serta ya. Kemudian di sisi lain kos-kos itu seperti saya katakan tadi, aturan main kita buatkan ada SOP-nya. Salah satu untuk menjamin bagaimana keterlaksanaan ini, tetap ada sistem monitoringnya supaya SPMI-nya tetap berjalan. Nah, monitoring ini yang sering sekali tidak dapat terwujud secara maksimal.
Kenapa? Misalnya lah, mahasiswa tadi pertukaran dengan kampus di Bandung. Itu siogianya ada perwakilan kita yang juga nengok ke sana. Kan begitu. Tapi ini kan tambah kos tambahan. Iya. Akhirnya apa? Ya mungkin monitoringnya hanya video call saja, nanya aja gimana kok di sana, ada problem, ada masalah. Sehingga kan ini kita tidak tahu betul gimana kondisi di sana yang terorganisir baik atau tidak ya, Prof? Iya. Kemudian belum lagi yang sering mungkin tadi dalam tanda kutip dikesankan ada eksploitasi, ini kan pada mahasiswa yang magang di dunia industri secara mandiri. Ya, dia dituntut untuk pemenuhan agar terpenuhi 20 SKS harus kerja di situ sekian jam. Nah, boleh jadi dibayar dengan gaji yang di bawah, tidak seharusnya, kan begitu. Nah, ini juga ada nilai eksploitasi di sana. Nah, kampus juga punya tanggung jawab sebenarnya untuk memastikan. Karena dalam konteks pemberian nilai, tentunya di sini kan ada pihak mentor di sana yang terus mengawali si mahasiswa ini, melihat progresnya, sejauh mana ketercapaian soft skill yang diharapkan. Nah, harus ada juga monitoring berkala dari kampus untuk memastikan program itu jalan nggak atau tercapai tak tujuan. Apa tidak bisa kerjasama dengan industri yang terkait, Pak? Ya, artinya kerjasama itu berwujud, tapi itu tidak melepaskan tanggung jawab kampus untuk tetap melakukan monitoring. Oke, baik. Nah, pos-pos pembiayaan monitoring ini kan tak ada sebelumnya. Dengan ada seperti itu kan keluar, dikatakan tadi, beban tambahan. Nah, beban tambahan ini yang menjadi tantangan tersendiri, ya, sehingga yang terjadi apa? Mungkin secara aturan dibuat sekian, tapi mungkin monitoringnya dari yang dijadwalkan seharusnya setiap bulan, ya akhirnya satu semester sekali misalnya, atau bahkan mungkin dilakukan secara video call saja, tidak sesuai dengan standar. Nah, ini hal-hal yang tentunya lebih banyak kepada aspek pembiayaan. Jadi apa saran Bapak terhadap tenaga pendidik ya untuk bisa menghadapi tantangan atau beban tadi ya, untuk mengimplementasikan Kampus Merdeka? Ya, tentunya kita berharap ya program-program yang sifatnya hibah tadi dapat bisa terus. Namun ketika ditargetkan harus 30%, hingga pada akhirnya lebih banyak penekanan kepada kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri, ini membuat kampus justru yang tak merdeka. Kampus itu tak merdeka, dan mahasiswa sangat rentan juga. Kemudian akibat keterbatasan yang ada tadi hingga menjadi apa yang diistilahkan tadi, eksploitasi. Baik, Prof. Dan kita coba beralih ke perspektif dari Bu Betty ini untuk memberikan saran, kritik, dan juga suggestions to our government. What the voice that we'll be giving. Silahkan, Bu Betty. Oke, kalau dari saya sih sepenuhnya kalau melihat dari target atau sasaran yang diharapkan dari MBKM ini, saya mendukung sepenuhnya. Tetapi di sini kalaulah bisa kita mengharapkan juga pemerintah benar-benar lebih serius memfasilitasi apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan MBKM ini. Benar memang bahwa perguruan tinggi itu harus terlibat aktif untuk membangun masyarakat gitu. Tetapi harus juga kita perhatikan dan kita sadari bahwa memang tidak semua perguruan tinggi itu mampu gitu. Jadi seperti yang disampaikan tadi, hibah-hibah itu teruslah berlanjut dan kalau bisa ditingkatkan dan juga diberikan juga langsung kepada pengelola itu, karena bagaimanapun pengelola tidak lepas dari kebutuhan atas dana itu untuk mempersiapkan mahasiswa yang mandiri tadi. Jadi harapannya pemerintah terus meningkatkan pemberian hibah-hibah tadi. Baik, terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Profesor Zamang Syari dan terima kasih Bu Betty atas pandangannya, dan kita sudah ngobrol lebih dalam tentang bagaimana implementasi Kampus Merdeka dan juga bagaimana tadi hambatan-hambatan tantangan yang tentunya ke depan mudah-mudahan ini bisa sukses kita laksanakan ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih tentunya untuk pemirsa TVRI Sumatera Utara yang sudah menyaksikan Markombur, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Kalau begitu saya Gina Febriona dan saya Muhammad Azrul Nastion. Pemirsa, kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
ini haruslah selalu dijaga.